Syahrini terkenal dengan jambul katulistiwanya, Ronaldo terkenal dengan tendangannya, Rhoma Irama terkenal dengan gitarnya, dan Islam terkenal dengan salamnya. Maka jawablah salam saya dengan semangat dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya jualah sehingga kita dapat berkumpul bertahap muka dalam rangka pidato acara ini. Salawat berbingkai salam tak lupa pula kita haturkan kepada seorang pemuda gurun Sahara berhati lembut yang ketampanannya mengalahkan Syahrukan, apalagi Syahrul Gunawan. Siapa lagi kalau bukan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, minat zulumati ilan nur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang sudah saya bingkis dengan cantik, aktual, terpercaya, dan pastinya setajam silat, dengan judul Lunturnya Keadilan dalam Bingkai Sila Kelima. Konsep keadilan sosial telah terjadi salah satu pemikiran filosofis Presiden Soekarno, bahwa keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan. Dan pemahaman ini Insinyur Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep berbangsa dan bernegara. Lahirnya gagasan keadilan sosial merupakan hasil tentang masa gelap sejarah Indonesia. Bangsa Indonesia telah banyak mengalami penderitaan, penindasan, dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pemikiran tersebut membuktikan bahwa Soekarno ingin mencanangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih. Mengutip kata Imam Al-Ghazali, imarat ad-dunya wal qarabuha min uluk, bahwa kelestarian dan kehancuran dunia sangat ditentukan oleh penguasa, sedangkan keadilan dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang diungkapkan dengan kata ta'dilu, yang artinya memperlakukan setiap orang sama berdasarkan satu standar tertentu. Lantas timbul pertanyaan di benak kita, apakah kita sudah sepenuhnya merasakan keadilan? Apakah kita sudah sepenuhnya merasakan kesejahteraan? Apakah kita sudah sepenuhnya merasakan bukti nyata sila kelima? Jawabannya hanya satu, belum sepenuhnya merasakan. Masih banyak rakyat yang menderita, masih banyak air mata anak kecil kelaparan, hiru poronda kemiskinan merajalela, bahkan kesakitan yang harus berujung dengan kematian. Berbalik dengan para petinggi, penguasa yang hidupnya bergelimang harta, rumah bertingkat-tingkat, mobil bertebaran di mana-mana, pulang pergi luar negeri dengan nikmatnya. Yang miskin misalnya dipersulit, keluarga sendiri selalu dibenarkan. Seperti kata pepatah mengatakan, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang keadilan yang harus ditegakkan, yang berartikan wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya keadilan dalam suatu negara, apalagi sebagai seorang pemimpin yang mengemban amanah, menunaikan tugas dan kewajiban, memberikan hak kepada orang semestinya mendapatkan. Tetapi realitas sekarang berbalik 180 derajat dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, jangan sampai perjuangan dulu harus luntur begitu saja, air mata yang dulu dikorbankan begitu lenyap dimakan masa, dan jangan sampai sila kelima menjadi pajangan semata tanpa ada bukti yang nyata. Cukup sampai di sini pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon ampun dan maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.